Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengaruh pengolahan bahan makanan terhadap lemak. Dengan anggota kelompok Aldi Novian, Amalia, Dini Ekaresti, Natasha Mazia, dan Triwanda Kirana. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama definisi pengolahan makanan, yang kedua tujuan pengolahan bahan pangan, yang ketiga fungsi lemak, keempat teknik pengolahan bahan pangan, dan yang kelima pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi lemak. Definisi pengolahan. Suatu proses mengolah bahan-bahan mentah menjadi siap saji atau pakai dilakukan dengan berbagai macam metode. Lalu definisi pengolahan bahan makanan adalah proses pengolahan makanan dan minuman dari bahan baku nabati atau hewani menjadi produk yang bisa dikonsumsi. Lalu nilai gizi merupakan bagian dari label makanan yang berisi tentang kandungan zat gizi yang ada dalam bahan makanan tersebut. Lemak merupakan sumber energi terbesar yang setiap gramnya mengandung 9 kalori. Tujuan dari pengolahan pangan untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, memperpanjang daya simpan bahan pangan, menghentikan aktivitas mikroba yang dapat meracuni tubuh, membantu kerja alat pencernaan agar makanan mudah dicerna, mendapatkan keanekaragaman jenis pangan yang diharapkan, dapat meningkatkan status gizi masyarakat, dan memperbaiki bentuk, cita rasa, tekstur, dan aroma dari bahan pangan. Fungsi lemak, yang pertama sebagai media penghantar panas, yang kedua menghangatkan tubuh, yang ketiga memperbaiki tekstur dan cita rasa, yang keempat memberikan asam-asam lemak esensial, yang kelima melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada teknik pengolahan pangan, mindset. Yang pertama ada boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam air mendidih. Yang kedua ada poaching, atau mengolah bahan makanan dalam air menggunakan api kecil. Yang ketiga ada steaming, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Yang keempat ada braising, mengolah bahan makanan airnya setengah dari paling direbus. Yang kelima ada mengetin, atau memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran. Yang keenam ada stewing, mengolah bahan makanan yang bumbunya ditumis dahulu, kemudian direbus dengan cairan berbumbu dan tidak terlalu banyak dengan api sedang. Yang ketujuh ada simmering, atau mengolah bahan makanan dengan bahan cair yang dididihkan terlebih dahulu. Teknik dry head cooking. Yang pertama ada deep frying, yang artinya mengolah makanan menggunakan banyak minyak. Yang kedua, shallow frying, yang artinya mengolah makanan dengan sedikit minyak. Yang ketiga, sauteing, yang artinya mengolah makanan dengan ditumis. Yang keempat, ada baking, dengan mengolah makanan dengan cara dipanggang. Yang terakhir, ada grilling, yaitu mengolah bahan makanan dengan cara dibakar. Ada teknik pengolahan lainnya, antara lain menghaluskan, mencampur, menyaring, memeras, dan tidak dimasak. Pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi lemak. Setelah proses pengolahan bahan makanan, akan terjadi kerusakan lemak yang terkandung di dalamnya. Tingkat kerusakannya sangat bervariasi tergantung suhu dan waktu. Semakin tinggi suhu dan waktu yang digunakan, maka kerusakan lemak semakin intens. Hal ini dikarenakan asam lemak esensial terisomerasi ketika dipanaskan dalam larutan alkali dan sensitif terhadap sinar, suhu, dan oksigen. Proses oksidasi lemak dapat menyebabkan inaktivasi fungsi biologisnya dan bahkan dapat bersifat toksik. Pada proses pemanggangan yang tinggi, asam linoleat dan kemungkinan asam lemak lain akan dikonversi menjadi hidroperoksida yang tidak stabil oleh adanya aktivitas enzim lipoksigenase. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada nilai gizi lemak dan vitamin.
Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa open mic atau chat di kolom chat. Dan untuk kelompok 6 dan 7, silakan memberi tanggapan. Jika dari kelompok 6 dan 7 tidak ada tanggapan dan teman-teman lain tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 8 bisa dimulai.
Izin masuk, kami dari kelompok 8 masih ada kendala, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi, vitamin, dan mineral. Yang disusun oleh Niki Valia Rafael, Miftahul Aba, Dramian Silaf Kartini, Intan Renanda, dan saya sendiri Maria Wahyuni Maliengge. Next. Pengertian vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin yang pertama kali ditemukan adalah vitamin A dan B, dan ternyata masing-masing larut dalam lemak dan Next. Pengertian mineral. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Kata mineral memiliki banyak arti tergantung dari segi apa kita meninjaunya. Next. Pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi vitamin dan mineral. Pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi vitamin, stabilitas vitamin di bawah berbagai kondisi pengolahan relatif bervariasi. Vitamin A akan stabil dalam kondisi ruang hampa udara, namun akan cepat rusak ketika melihat adanya oksigen, terutama pada suhu yang tinggi. Vitamin tersebut akan rusak seluruhnya apabila dioksidasi dan didehidrogenasi. Vitamin ini juga akan lebih sensitif terhadap sinar ultraviolet dibandingkan dengan sinar pada panjang gelombang yang lain. Asam askorbat sedikit stabil dalam larutan asam dan terdekomposisi oleh adanya cahaya. Next. Pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi mineral. Pada umumnya, garam-garam mineral tidak terpengaruh secara signifikan dengan perlakuan kimia dan fisik selama pengolahan. Dengan adanya oksigen, beberapa mineral kemungkinan teroksidasi menjadi mineral bervalensi lebih tinggi, namun tidak mempengaruhi nilai gizinya, meskipun beberapa komponen pangan rusak dalam proses pemanggangan bahan pangan. Proses tersebut tidak mempengaruhi kandungan mineral dalam bahan pangan. Sebaliknya, perlakuan panas akan sangat mempengaruhi absorpsi atau penggunaan beberapa mineral, terutama melalui pemecahan ikatan yang membuat mineral-mineral tersebut kurang dapat diabsorpsi meskipun dibutuhkan secara fisiologis.
Demikian presentasi dari kelompok 8. Bagi yang bertanya, kami persilakan lewat kolom chat. Terima kasih. Permisi, izin masuk. Saya perwakilan dari kelompok 6, izin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 8. Di sini kelompok 8 menjelaskan pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi vitamin dan mineral. Menurut pendapat kelompok kami, ada baiknya menjelaskan terlebih dahulu mengenai vitamin dan mineral itu sendiri, seperti manfaat dari vitamin dan mineral, jenis-jenis vitamin dan mineral, contoh bahan pangan apa saja yang mengandung vitamin dan mineral, serta apa saja jenis pengolahan yang berpengaruh pada nilai gizi vitamin dan mineral. Terima kasih. Izin masuk, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menambahkan pada pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi vitamin, kelompok 8 hanya menjelaskan tentang vitamin A. Saya mau menambahkan tentang beberapa vitamin. Stabilitas vitamin D dipengaruhi oleh pelarut pada saat vitamin Maaf, saya ulangi. Stabilitas vitamin D dipengaruhi oleh pelarut pada saat vitamin tersebut dilarutkan. Namun akan stabil apabila dalam bentuk kristal disimpan dalam botol gelas tidak tembus pandang. Pada umumnya vitamin D stabil terhadap panas, asam, dan oksigen. Vitamin ini akan rusak secara perlahan-lahan apabila suasana sedikit alkali, terutama dengan adanya udara dan cahaya. Kelompok asam folat stabil dalam perebusan pada pH 8 selama 30 menit. Namun akan banyak hilang apabila autolaf dalam larutan asam dan alkali. Destruksi asam folat akan diakselerasi oleh adanya oksigen dan cahaya. Vitamin K bersifat stabil terhadap panas dan senyawa pereduksi, namun sangat labil terhadap alkohol, senyawa pereduksi, asam kuat, dan cahaya. Niasinamid akan terhidrolisis sebagian dalam asam dan alkali, namun masih mempunyai nilai biologis yang sama. Pada umumnya, niasin stabil terhadap udara, cahaya, panas, asam, dan alkali. Asam patotenat paling stabil pada pH 5,-7, secara tepat akan terhidrolisis dalam asam kuat dan hidrolisi alkali dan akan labil dalam pemanasan kering. Larutan asam dan alkali panas. Vitamin B12 atau kobalamin murni bersifat stabil terhadap pemanasan dalam larutan netral. Vitamin ini akan rusak ketika dipanaskan dalam larutan alkali atau
asam dalam bentuk kasar, misalnya dalam bahan pangan. Kolin sangat alkalis dan sedikit tidak stabil dalam larutan yang mengandung oksigen. Kelompok vitamin B6 meliputi piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Piridoksin bersifat stabil terhadap pemanasan alkali kuat atau asam, tetapi sensitivitas terhadap sinar, terutama sinar ultraviolet, ketika berada dalam larutan alkali. Piridoksal dan piridoksamin secara cepat akan rusak ketika diekspos di udara, panas, dan sinar. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7 yang telah menambahkan materi tersebut. Jika tidak ada yang bertanya dari teman-teman lain, kami dari kelompok 8 akan tutup presentasi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.